Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan yang insya Allah penuh barokah ini, mari sama-sama kita isi dengan mengaji kitab Wasiatul Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Ali Karamallahu Wajha, dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan cahaya ilmu kepada kita semuanya, sehingga mampu menerangi gelapnya kebodohan yang ada pada diri kita masing-masing, sehingga kita semuanya dalam menjalani kehidupan sehari-hari, beramaliyah keseharian, semuanya mendapatkan petunjuk dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam kitab Wasiatul Mustafa ini banyak sekali wejangan-wejangan luhur yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Ali Karamallahu Wajha. Salah satu di antaranya adalah perihal tentang sedekah, perihal tentang membersihkan diri kita dari kotoran yang menyelimuti hati kita berupa sifat bakhil alias sifat pelit. Mari sama-sama kita baca kitab Wasiatul Mustafa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, wahai Ali, inna awliya Allahi ta'ala, sesungguhnya para wali-walinya Allah yang maha luhur, lam yanalu, mereka tidak mendapatkan sa'ata rahmatillahi, luasnya rahmat cinta kasih sayang Allah, waridwanihi, dan keredoan Allah, bikasratil ibadati, dengan sebab banyaknya ibadah, itu tidak, walakin naluha, tetapi para wali-walinya Allah mendapatkan luasnya rahmat dan redho Allah, bisa khawatin nafsi, sebab dengan kedermawanan hati, wal istihanati, dan meremehkan, bidunya, dengan gemerlap materi duniawi. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam bab ini junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan wejangan kepada Sayyidina Ali Karamallahu Wajha, bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki banyak kekasih yang disebut dengan para aulia, para wali-walinya Allah yang hidup di muka bumi ini.
Mereka ini mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah pun juga mencintainya. Para wali-walinya Allah ini menyayangi Allah ta'ala, Allah pun juga menyayanginya. Para wali-walinya Allah ini rindu kepada Allah, Allah pun juga rindu kepadanya. Dan para wali-walinya Allah ini redha terhadap kehendak, qada dan takdir Allah yang diberikan kepada mereka semuanya, dan Allah pun juga redha kepada mereka semua. Itulah yang disebut para wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun demikian, yang perlu kita ketahui dari penjelasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, bahwa para wali-walinya Allah, kekasih-kekasih Allah dimanapun berada di muka bumi ini, mereka bisa diangkat menjadi kekasihnya Allah. Mereka diberikan sya'ata rahmatillahi, luasnya rahmatnya Allah, waridwani dan keredoannya Allah. Jadi Allah memberikan karunia rahmat, cinta, kasih sayang yang luas kepada para wali-wali Allah ini. Dan juga Allah memberikan redonya kepada mereka semua. Para wali-wali tersebut mendapatkan derajat dan kemuliaan yang luhur seperti tadi, itu bukan sebab banyaknya ibadah, bukan. Walakin naluha bisakhawatin nafsi. Tetapi para wali-walinya Allah ini mendapatkan derajat yang luhur di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya tentunya di samping beliau itu menjalankan perintah Allah yang wajib ataupun yang sunnah, tetapi salah satu sababiyah penyebabnya mereka ini diangkat derajatnya oleh Allah menjadi wali bukan sebab banyaknya ibadah, bukan. Apa? Walakin naluha bisakhawatin nafsi wal istihanati bidunya. Mereka itu para wali-walinya Allah mendapatkan luasnya rahmat, cinta, kasih sayang Allah, mendapatkan redonya Allah dengan melakukan atau mengamalkan dua hal. Apa? Yang pertama, sahwatin nafsi, dermawannya hati. Yang kedua, wal istihanati bidunya. Apa itu? Yaitu menganggap remeh, kecil, receh terhadap gemerlap, kemegahan, kemewahan dunia yang semu dan dunia yang fana ini. Sebagaimana holibnya manusia pada umumnya, sudah barang tentu pasti manusia itu memiliki rasa cinta, mahabbah terhadap dunia. Disebutnya hubbud dunia, cinta dunia. Allah tidak melarang kita mencari dunia. Allah tidak melarang kita mencari rezeki. Justru kita diperintahkan oleh Allah untuk berikhtiar menjemput rezeki dengan cara berusaha dan bekerja semampu kita, sesuai bidang kita, semaksimal mungkin. Karena kita bukan malaikat yang tidak butuh makan, tidak butuh minum, tidak butuh menafkahi keluarga, tidak butuh biaya hidup dan lain-lain sebagainya. Itu para malaikat. Tetapi kita sebagai manusia biasa membutuhkan makan, membutuhkan minum, tempat tinggal, biaya hidup, menafkahi anak istri, dan lain-lain sebagainya.
tentunya kita harus berusaha, berikhtiar semaksimal mungkin. Syariat kita jalankan dengan bekerja. Hakikat yang memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu diperintahkan oleh Allah. Akan tetapi dalam hal ini yang perlu kita ketahui, Islam sangatlah mencela. Islam tidak menganggap sebuah kebaikan manakala kerja yang kita lakukan tidak kerja yang halal. Manakala ikhtiar yang kita lakukan ikhtiar yang bertentangan dengan syariat. Ditambah lagi Allah juga tidak mencintai kepada hambanya yang lalai akan kewajibannya hanya untuk mencari kehidupan materi dunia semata hingga lupa melakukan tanggung jawab kewajiban sebagai seorang muslim. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Disinilah saudaraku yang dirahmati oleh Allah. Kita tidak dilarang untuk mencari dunia, akan tetapi hendaknya jangan sampai kita cinta dunia dengan berlebihan. Kenapa demikian? Sebab jikalau kita terlalu cinta kepada dunia, hubbud dunia dengan berlebihan, di situ akan menimbulkan benih-benih kebakhilan, akan menimbulkan benih-benih ketidakpedulian kita kepada sesama. Kenapa dia jadi pelit? Kenapa jadi bakhil? Padahal semuanya rezeki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa bisa terjadi? Iya, sebab dalam hatinya tertanam hubbud dunia yang berlebihan. Saking cintanya kepada dunia, terkadang orang itu lalai akan kewajibannya sebagai seorang hamba. Meninggalkan sholat, meninggalkan zakat, meninggalkan puasa, meninggalkan ibadah haji, padahal dia mampu. Tidak ada sosial kepada sesama, tidak ada rasa cinta, empati kepada orang yang membutuhkannya. Keras hatinya karena begitu cinta kepada dunia. Inilah yang dijauhi oleh kekasih-kekasih Allah. Inilah yang dihindari oleh para wali-walinya Allah sekuat tenaganya untuk tidak hubbud dunya secara membabi buta dan hubbud dunya secara berlebihan. Karena itu akan menimbulkan benih-benih sifat kebakhilan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi para wali-walinya Allah ini, walaupun mungkin dia bekerja, dia juga mencari nafkah, menjemput rizki. Bahkan ada juga seorang wali yang kaya raya. Akan tetapi perbedaannya mereka dengan kita adalah, jikalau kita itu rata-rata cinta kepada harta, kepada materi, sampai dimasukkan ke dalam hati. Sementara para wali-walinya Allah ini, dia memiliki harta, memiliki materi, hanya ada di genggaman tangannya dan tidak dimasukkan ke dalam hatinya. Sehingga dia begitu mudah untuk melaksanakan kedermawanan. Jadi sifat dermawan, as-sakhi, itu sudah menjadi pakaian kesehariannya. Dia gemar bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan, berbagi rezeki kepada fakir miskin, kepada duafa, kepada anak-anak yatim, orang yang membutuhkan, dibagi rezekinya kepada mereka semuanya. Sebab para wali-walinya Allah ini memandang umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu dengan pandangan rahmat, dengan pandangan kasih sayang.
dengan pandangan belas kasihan, kasih sayang yang betul-betul tulus muncul dari dalam hatinya para wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mereka ini memandang makhluknya Allah dengan pandangan cinta kasih sayang, akan memberikan segala materinya, harta yang ia miliki, dia sedekahkan dengan tulus, dengan ikhlas, tanpa pamrih, tanpa riya, tanpa ingin dipuji, tanpa ingin disebut orang yang dermawan, dan tanpa ingin disebut orang yang soleh dan lain-lain sebagainya. Semata-mata hanya mengharap cinta dan kasih sayang, redonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengaruniakan kepada para wali-wali ini sa'ata rahmatillahi wa ridwanihi. Mereka itu diberikan luasnya rahmat cinta kasih sayang Allah dan diberikan redonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini semuanya perlu kita teladani jikalau kita ingin menjadi wali, ingin menjadi kekasihnya Allah. Caranya bagaimana? Tak lain dan tak bukan, di samping kita menjalankan perintah-perintah wajib dari Allah, menjalankan perintah-perintah sunnah juga dari Allah. Salah satu di antaranya resep yang masyhur, resep yang mujarab untuk menjemput cinta, kasih sayang dan redonya Allah kepada kita. Kita ikutin resep Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sedang atau yang bahkan yang sudah dipraktekkan oleh wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa? Sahawatin nafsi wal istihanati bid dunya. Menjadi pribadi yang dermawan, yang tidak pelit. Wal istihanati bid dunya, dan menganggap kecil, remeh terhadap kemewahan, kemegahan duniawi yang sifatnya semu dan fana ini. Insya Allah, jikalau kita berjuang dengan semaksimal mungkin, ada iktikad yang kuat, niat yang kuat, ya, disertai dengan realita, fakta kehidupan sehari-hari melaksanakan ibadah, baik yang wajib dan yang sunnah. Kemudian kita pun juga tidak enggan-enggan berinfak, bersedekah, belajar menjadi pribadi yang dermawan, melawan kebakhilan dalam hati, belajar memandang orang lain. Kita pandang mereka itu sama-sama makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan pandangan cinta, kasih sayang kepada mereka, belas kasih sayang yang tulus, yang ikhlas kepada mereka semua sebagai hamba Allah. Insya Allah kita pun juga menjadi bagian para wali-walinya Allah, menjadi bagian orang-orang yang dicintai, dikasihi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya mungkin untuk proses, untuk melangkah ke arah situ tidak semudah membalikkan tapak tangan, tidak semudah mengedipkan kedua mata, sebab sebuah kemuliaan itu tidak bisa diraih dengan leha-leha, dengan santai-santai. Anugerah cinta kasih sayang Allah itu sebuah berlian yang tidak ada bandingannya, tidak bisa dijual dengan nilai dunia seisinya. Sehingga untuk mendapatkannya perlu perjuangan, perlu melawan hawa nafsu. Salah satunya adalah yaitu as-sakhawatin nafsi, belajar menjadi pribadi yang dermawan. Kemudian wal istihanati bid dunya, menganggap remeh
kecil terhadap kemewahan dan kemegahan dunia yang fana ini. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah jika ada kemauan, ada jalan. Jika kalau kita mau benar-benar belajar untuk menjadi pribadi yang dermawan dengan cara, ya Allah, kita berdoa, memohon kepada Allah, jadikanlah harta materi cukup di genggaman tanganku ya Allah, tapi jangan kau masukkan ke dalam hatiku. Sehingga dengan demikian insya Allah kita untuk menjemput dua hal tadi, menjadi pribadi yang dermawan, menjadi orang yang tidak silau terhadap kemewahan duniawi, itu akan terrealisasi. Dan jika itu kita istiqomahkan, kita lakukan semata-mata mengharap ridho Allah, insya Allah kita pun juga mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sedikit yang Al-Fakir dapat sampaikan, mudah-mudahan dapat dimengerti dan dipahami. Dan mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan curahan rahmat, cinta, kasih sayang, dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.